rapat pengambilan keputusan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Eka Putri Manit NPM 22011089. Di video ini saya berperan sebagai HRD. Nama saya Putri Anasari Sitanggang dengan NPM 22011076. Dalam video ini saya berperan sebagai manajer pemasaran. Saya Marta Simbolon dengan NPM 2201109193. Di sini saya berperan sebagai pimpinan perusahaan dan pimpinan rapat. Dan saya Desi dengan NPM 22012001. Dalam video ini saya berperan sebagai supervisor pemasaran. Dalam simulasi ini kami akan menampilkan video rapat 4 orang tokoh dari perusahaan IT yang bernama PT Cahaya Digital Media. Dan dalam rapat ini kami akan membahas tentang permasalahan turunnya performa tim pemasaran digital dan bagaimana para peserta rapat bekerja sama dan menyusun solusi. Mari kita saksikan proses pengambilan keputusan secara demokratis, komunikatif, dan solutif. Selamat pagi, dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan tim saya yang hadir pada rapat kita hari ini. Ada di sini Desi selaku supervisor pemasaran, ada Eka juga sebagai HRD dan Ibu Putri selaku manajer pemasaran kita. Nah, di sini agenda utama kita akan membahas tentang penurunan performa, turunnya pemasaran digital selama 2 bulan terakhir. Dari laporan mingguan yang kami terima, pencapaian target penjualan hanya berada di angka 60%, dan itu sangat jauh sekali dari target yang sudah kita tetapkan. Jadi kita di sini ingin mencari tahu penyebab utama permasalahan, dan di sini kita juga ingin mendiskusikan tentang langkah-langkah penyelesaian yang akan kita lakukan. Jadi saya harap kita semua di sini bisa memberikan partisipasi, Desi, Eka, dan Putri dengan secara terbuka dan konstruktif. Nah, terlebih dahulu saya sampaikan ini. Tadi Desi saya silakan memberikan penjelasan. Boleh Ibu? Terima kasih kepada Ibu Marta selaku pimpinan perusahaan. Lalu saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan saya yang lain, yaitu Ibu Eka, Ibu Putri. Nah, jadi dari pengamatan dan dari sisi pemasaran, kami mengakui bahwa penurunan performa cukup signifikan. Setelah kami telah beberapa faktor penyebab adanya yang muncul, antara lain adalah konten promosi yang kurang mengikuti tren atau mengikuti zaman pada media sosial terbaru, lalu minimnya kreativitas tim dalam membuat konten, lalu serta kelelahan kerja akibat beban kerja yang sangat-sangat meningkat pada akhir-akhir ini. Selain itu, kami juga tidak memiliki waktu dan sumber daya yang cukup untuk melakukan pelatihan atau upgrade keterampilan. Tim kami bekerja keras akhir-akhir ini, namun tampaknya kurang efektif dalam merespon dinamika pasar yang sangat cepat. Baik, terima kasih kepada Ibu Desi yang memberikan pandangannya. Sekarang saya juga ingin mendengar kepada Ibu Eka silakan. Baik Ibu Marta, nah berdasarkan dari hasil monitoring dari kami itu, memang benar bahwa tim kami itu, tim pemasaran, belum mendapatkan pelatihan baru selama dari kurang lebih dari 6 bulan terakhir ini. Nah, sementara itu Bu, ada 2 orang staf yang belum mengikuti program orientasi secara menyeluruh. Hal ini tentunya berdampak pada kualitas kerja, secara kesiapan mereka menghadapi tugas-tugas hariannya begitu. Nah, dan lagi kami juga menerima beberapa keluhan dari staf-staf yang lain. Keluhan ini mengenai jam kerja yang terlalu panjang dan suasana kerja yang jenuh. Nah, ini membuat mereka kelelahan emosional yang mulai terlihat begitu. Dan bila tidak segera ditangani Bu, dapat menurunkan produktivitas secara menyeluruh gitu. Baik, terima kasih Eka, Bu Eka telah memberikan pandangannya. Sekarang saya juga ingin mendengar dari pandangan Ibu Putri selaku manajer pemasaran yang juga terlibat dalam penyusunan strategi pemasaran konten. Silakan Ibu Putri. Baik, terima kasih Bu Marta selaku pimpinan kami, kemudian dari Eka selaku HRD, dan Ibu Desi selaku supervisor dari kami pemasaran. Jadi saya sebagai manajer pemasaran berdasarkan analisis
kami, audiens itu lebih tertarik pada konten yang video pendek. Kemudian ada storytelling yang kuat dan tampilan visual yang lebih dinamis. Tapi sayangnya sebagian besar anggota tim kita masih terbiasa dengan model yang sangat sederhana. Baik, dari semua pemaparan tadi yang sudah Ibu baik pada disampaikan, saya bisa menarik kesimpulan bahwa ada beberapa faktor utama yang berkaitan dengan kinerja tim kita. Yang pertama saya simpulkan yaitu kurangnya pelatihan. Yang kedua adalah beban kerja baby, dan yang ketiga minimnya sistem penghargaan internal. Tapi sebelumnya saya ingin mendengarkan dulu satu persatu usulan dari rekan-rekan tim yang ada pada saat ini untuk mencari solusi terkait dari basis. Terima kasih Bu. Setelah diskusi yang kita lakukan, adanya beberapa faktor penurunan penyebab penurunan kinerja pada karyawan tetap. Jadi saya mengusulkan yang pertama yaitu adanya pelatihan strategi pemasaran digital yang terbaru dan dilakukan secara rutin, minimal dilakukan setiap 3 bulan sekali. Lalu yang kedua saya menyarankan adanya pengurangan target penjualan selama masa pembelian ini. Misalnya target bulan ini hanya sebanyak 75% agar tidak terlalu membebani tim. Ya, tujuan saya setuju sekali dengan usulan ini tersebut. Ya, Bu Desi, saya dari sisi SDM, kami siap memfasilitasi pelatihan digital marketing dengan melibatkan praktisi dari luar negeri. Kami juga akan menambah satu staf baru untuk membantu dalam beban kerja selain itu sistem reward dan apresiasi bagi karyawan yang berprestasi bisa dimulai mulai dari bulan depan. Nah, bagaimana dengan itu? Kami dari pemasaran, khususnya untuk pembangunan, saya siap menyusun kurikulum pelatihan internal sederhana, di mana untuk konten reels dan TikTok, selain itu kami juga nanti dapat untuk tim kreatif kecil yang bertugas mengevaluasi ide-ide pembuat, dan kemudian nanti kami akan merekomendasikannya ke manajemen. Baik, terima kasih untuk usulan yang sudah kami sampaikan. Saya sangat menghargai semua masukan, dan di sini kita akan menyusun keputusan bersama berdasarkan usulan-usulan tadi. Nah, dari ketiga usulan yang sudah disampaikan tadi, saya menyimpulkan bahwa ada keputusan yang mungkin akan kita sepakati bersama pada saat ini. Yang pertama itu dari divisi SDM Bu Eka. Divisi ini akan mengadakan pelatihan pemasaran digital selama 2 hari di minggu depan dengan sistem hybrid. Kemudian yang kedua kepada tanggung jawab oleh Bu Eka, yang mana proses rekrutmen untuk satu staf pemasaran baru dimulai pada minggu ini. Kemudian yang ketiga, target penjualan akan disesuaikan secara bertahap. Bulan ini 75%, bulan depan 85%, dan bulan berikutnya mungkin akan kembali ke target semula. Dan tanggung jawabnya oleh Bu Desi sebagai pemasaran kita. Kemudian yang keempat, tim kreatif akan dibentuk oleh supporter untuk merancang dan mengevaluasi ide promosi. Dan ini akan ditanggung jawab oleh Ibu Putri selaku manajer pemasaran kita. Kemudian yang kelima yaitu sistem penghargaan untuk karyawan dengan ide kreatif terbaik akan disusun lebih baik. Nah, dari kelima simpulan ini saya ingin bertanya kembali kepada Ibu Desi, Ibu Eka, dan Ibu Putri, apakah rekan-rekan tim ini menyetujui keputusan yang sudah disebutkan tadi? Saya mulai dari Ibu Desi Jadi dari 5 keputusan yang telah kita sepakati ini, saya setuju dan saya akan siap melakukan keputusan-keputusan ini di lapangan. Terima kasih. Saya juga sangat setuju dan kami akan menyusun jadwal dan surat keputusan rekrutmen serta pelatihan. bagaimana dengan Ibu Putri? Jadi saya juga sangat mendukung semua keputusan yang kami sebutkan. Jadi saya akan struktur konten pelatihannya dan kemudian akan membentuk tim kreatif berlebihan. Baik, terima kasih bersama dan komitmen dari semua rapat dengan adanya usulan ini menjadi langkah awal untuk kita semangat dalam pemasaran. Saya harap semua divisi dapat bersinergi dengan baik dalam pelaksanaannya.
mungkin akan mengevaluasi dalam 3 minggu ke depan supaya kita melihat bagaimana nanti ke depannya. Maka kita untuk rapat ini selamat bekerja dan semoga semua berjalan dengan lancar. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan simulasi rapat ini. Semoga menjadi manfaat dan